ada bercak darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ledo di Odik obrolan merinding, di mana kisah mistis kalian akan kami ceritakan di sini. Jadi sebelumnya ya, ini adalah part kedua. Ini adalah part kedua dari kisah mistis PSG ya. Jadi di part kedua ini kemarin tidak cukup waktunya dikarenakan saya udah agak capek kemarin ya. Jadi sekarang ada part keduanya. Jadi part kedua ini akan membahas lanjutan part pertama. Bagi yang belum nonton part pertama, silahkan ditonton part pertamanya ya. Baiklah, kita bisa langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelum kita beranjak ke cerita, sebaiknya yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini, lalu like yang banyak, komen yang banyak, dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Jadi kita langsung saja ke ceritanya. Sehari sebelum mereka membuka ruang tengah tersebut, salah satu dari teman Johan membeli 2 buah ekor ayam. Jadi mereka membeli ayam dikarenakan untuk mereka konsumsi ya, Setelah salah satu teman dari Johan membeli 2 buah ekor ayam, ayamnya lalu dikurung di kamar mandi. Jadi ada sebuah kamar mandi yang kamar mandinya memang tidak terurus dan sepertinya tidak dipakai. Jadi ada dua buah kamar mandi, di mana salah satunya itu tidak dipakai. Nah, jadi teman si Johan ini mengurung ayam ini di kamar mandi yang tidak dipakai tersebut. Jadi kamar mandi ini sangatlah tidak terawat dan memang seperti kamar mandi yang seram juga kamar mandinya. Hanya setelah begitu mereka tinggalkan si ayam untuk pergi PSG ke tempat mereka PSG ya. Habis pulang dari sana, si temannya langsung bilang, ada kalian mau nanti malam kita bakar ayam ya? Oh boleh, mau dapat ayam di mana? Kebetulan saya udah beli tadi 2 ekor. Ya tuh, kalau gitu kita sembelih aja langsung. Jadi si temannya Johan langsung menuju ke tempat kamar mandi, lokasi tempat di mana ayam tersebut dikurung. Akan tetapi anehnya ayam tersebut tidak ada di sana, hilang. Sontak temannya kaget lalu bertanya ke teman-teman yang lain, ada yang bawa ayam saya keluar tidak? Pertanyaan seperti itu, dan semua tidak ada yang menjawab. Maksudnya semua menjawab tidak pernah gitu. Lalu si Johan mengecek kembali, memastikan maka betul-betul ayam tersebut hilang. Si Johan melihat kamar mandi, memang betul di kamar mandi tersebut tidak ada ayam. Padahal Johan dan temannya pagi itu mengurung ayam tersebut di sana, tapi hilang entah kemana. Tapi anehnya lagi, ada bercak darah yang Johan temukan di sana. Johan tidak tahu itu darah ayam atau darah apa. Jadi si Johan terus mengecek ya, kemana arah tetesan darah ini. Dan akhirnya dia mengecek, ternyata darah ayam itu berada di kolong tempat tidur Johan. Tapi Johan tidak mikir negatif. Mungkin ada orang yang iseng barangkali ambil ayamnya mereka lalu disembelihlah atau bagaimana. Itulah perkiraan si Johan. Selanjutnya setelah malam itu, setelah kejadian terjadi yang sudah saya ceritakan di part pertama itu, mereka kan tidak ada yang berani tidur nih.
Jadi mereka semua itu pada duduk di depan teras mereka sembari masih memikirkan apa yang terjadi malam itu. Jadi bagi yang belum menonton part pertama, silahkan ditonton part pertamanya, ada di link nanti, link deskripsi saya taruh di sana. Setelah itu mereka berlima, karena ada salah satu dari temannya si Johan membawa seorang cewek, ini pacarnya dari temannya si Johan. Jadi mereka berlima duduk berhadap-hadapan. Si Johan dengan dua orang temannya berada di teras, tapi dia menghadap ke arah jalan. Jadi dia bersandar di tembok, dan sisanya itu berhadapan ke arah Johan, menghadap ke Johan sisanya. Jadi setelah mereka berbincang-bincang, sekitar pukul 2:30 pagi, setelah keributan tadi agak mereda, mereka duduk di sana. Tiba-tiba lewat seorang nenek pada malam hari jam 3. Si nenek ini ya berpenampilan biasa seperti nenek pada umumnya, orang-orang pada umumnya. Dan ya sontak yang melihat si Johan dan dua rekannya, lalu menyapa, "Nek, silakan mampir." Tapi anehnya, si nenek ini malah diam saja. Dia berjalan. Dan jarak beberapa menit setelah itu, teman perempuan si Johan itu teriak histeris. Jadi teman-teman yang berada di hadapan Johan itu semua teriak gara-gara teman perempuannya teriak. Kan semua bingung apa yang dia teriaki gitu, apa yang dia buat dia sampai teriak seperti itu. Dan otomatis Johan dan dua orang temannya ini yang menghadap ke arah jalan itu, mereka melihat ke sana, dan tahu tidak apa yang mereka lihat. Nenek yang tadi berubah menjadi sontak. Semua teriak waktu itu, semua kaget, ada yang nangis, sampai orang yang berada warga-warga yang berada di sekitar sana semua ke sana juga gitu. Jadi menolong mereka lah. Mereka semua ke sana lalu menenangkan. Setelah ditenangkan, mereka tidak ada yang berada tidur waktu itu. Dan semua bilang, "Kita berhenti kos di sini. Kita berhenti. Kita lebih baik pulang balik kita caranya." Jadi mereka sudah sepakat di hari itu mereka akan pindah pulang gitu. Barang dikemas semua satu persatu dari teman si Johan juga sudah mulai pulang, mengangkut barang dan sebagainya. Tinggallah si Johan. Setelah mereka, jadi posisinya mereka PSG dulu. Setelah mereka pulang PSG, baru mereka berangkat pulang, bawa perlengkapan yang ada di kos tersebut dan mereka bawa pulang. Jadi setelah mereka ngobrol dengan warga dan pemilik rumah tersebut, mereka mengiyakan bahwa mereka akan berhenti untuk ngekos di rumah itu. Nah, tinggallah Johan dengan satu orang rekannya. Mereka juga berniat pindah karena mereka sudah takut sekali dengan penampakan seperti itu. Diteror satu malam pun. Ya, takut juga sebagai manusia wajib kita takut. Jadi saya sekitar sore hari mereka akan pulang dan mau mengambil barang yang sudah dikemas di kos tersebut. Setelah mereka mengemas begitu, teman ini setelah mereka pulang begitu, sampai
Jadi teman-temannya si Johan ini mau menginap ceritanya di rumahnya Johan satu malam gitu. Karena waktu sudah sore gitu mau pulang, jadi dia agak jauh. Jadi dia memutuskan untuk menginap di rumahnya Johan dulu. Tapi sebelum nyampe di rumahnya Johan, si temannya ini bilang, baju saya ketinggalan. Bajumu yang mana? Ya ada salah satu baju saya ada yang ketinggalan. Nah, kita balik lagi. Ya si Johan ya mengiyakan saja. Ke Johan kembali sama temennya mengambil bajunya teman itu. Jadi bajunya pasnya digantung ya di atas di tempat mereka tidur itu, di kamarnya mereka. Dan itu mereka balik lagi, pulang lagi sampai di rumah Johan. Ternyata teror itu tidak sampai di sana saja. Ternyata teror itu terus berlanjut sampai di rumah Johan. Sampai di rumah Johan, temannya ini kembali membongkar barang-barang. Kembali lagi dia tidak menemukan baju yang dia pakai, yang dia ambil ke kos tersebut. Bingunglah dia di sana. Kemana? Baju saya kemana? Dan mereka berinisiatif lagi kembali. Barangkali kamu lupa lagi bawa yang di kamar kamu di tempat kos kemarin. Jadi esok paginya mereka kembali mencari di sana. Dan anehnya baju itu masih tergantung di sana. Masih tergantung dengan posisi mula. Mereka waktu itu juga merinding, takut. Kenapa bisa baju ini balik lagi ke sini? Mereka ambil, teman Johan ambil lagi bajunya gitu, bawa pulang lagi. Setengah perjalanan, karena temannya Johan ini penasaran kenapa bisa bajunya kembali lagi ke rumah itu. Dia penasaran. Han, berhenti dulu. Ada apa? Udah ada, berhenti aja. Setelah berhenti, si Johan berhenti. Temannya ini kembali membuka tas di mana tempat baju itu diletakkan. Setelah dibuka, anehnya baju itu kembali hilang. Kagetnya luar biasa di sana. Kaget sekali. Jadi temannya bilang, kayaknya kita harus kembali lagi ke rumah itu untuk mengambil baju ini. Si Johan kan sudah gimana ya, sudah negatif, kan takut begitu kan. Ini masih siang hari loh, ini siang hari, tidak malam hari. Johan bilang, kamu biarin aja sudah, cuman baju satu aja, biarin sudah. Tapi temennya ini tidak mau bersikukuh, dia tetap mengambil bajunya. Jadi si Johan mengalah. Si Johan kembali lagi ke kos tersebut. Dan lagi-lagi baju itu tergantung. Masih dengan posisi tergantung di ruang kamarnya. Maka Johan berpikir, apa yang membuat baju ini kembali lagi ke sini? Apa yang membuat? Johan mikir, lalu bertanya pada temannya, kamu sudah ngapain aja di kamar tengah ini? Kok bisa bajunya kembali lagi ke sini? Dan temannya Johan mengaku bahwa dia membawa sebuah daster yang berada di kamar tersebut. Sontak Johan marah, lalu Johan suruh untuk mengembalikan kembali daster tersebut. Setelah daster itu dikembalikan, lalu baju temannya si Johan diambil lagi dan tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang terjadi apa-apa lagi di sana. Jadi itu adalah kisah yang sangat mendebarkan menurut saya. Saya diceritakan langsung oleh narasumbernya di sana dan luar biasa merinding saya di sana waktu itu. Jadi ini adalah jadi pesan buat teman-teman ya, siapapun kita, namanya juga kita sebagai tamu ya, kemanapun kita pergi, sopan santun kita harus tetap kita jaga. Izin apapun yang dibilang, taati. Jika ada pantangan, taatilah aturan-aturan yang diberikan di sana. Karena kita tidak tahu, karena kita hidup berdampingan dengan makhluk
lain, hormati mereka karena mereka itu ada. Jadi cukup sekian kisah part kedua dari cerita ini. Semoga terhibur. Dan satu hal lagi yang mau saya sampaikan, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like yang banyak, komen yang banyak, share ke teman-temannya juga. Dan juga informasi bahwa saya akan membuat seri detektif Oding, di mana seri itu akan membahas tentang kejadian-kejadian misterius, kejadian-kejadian kriminal yang berada di belahan dunia lain, di seluruh dunia akan saya bahas di sana. Nantikan detektif Oding di video saya selanjutnya. Ingat, klik lonceng juga agar kalian mendapat notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.